Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang model pengembangan perangkat lunak sequential linear atau juga bisa disebut dengan waterfall development model. Model sequential linear atau sering disebut dengan model pengembangan air terjun ini merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial, yang dimulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, tahapan desain, tahapan kode, pengujian, sampai tahapan pemeliharaan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan System Information Engineering dan Modeling. Permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan ke bentuk software. Hal ini sangat penting mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain seperti hardware, database, dan sebagainya. Tahap ini sering disebut dengan project definition. Yaitu sekilas tentang tahapan sistem atau Information Engineering and Modeling. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah tahapan Software Requirement Analysis. Ini merupakan proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan kepada software untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat. Maka software engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software. Misalnya fungsi yang dibutuhkan, user interface, dan sebagainya. Dari dua aktivitas tersebut, pencarian kebutuhan sistem dan software harus didokumentasikan dan ditujukan kepada pelanggan. Yang berikutnya adalah tahapan desain. Tahapan desain ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum coding dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan dalam tahapan sebelumnya, yaitu yang dalam tahapan 1 dan tahapan 2 yang saya jelaskan tadi. Maka proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. Kemudian yang keempat yaitu adalah tahapan coding. Untuk dapat dimengerti oleh mesin ya. Dalam hal ini komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahapan ini merupakan implementasi dari tahapan desain secara teknis, nantinya yang dikerjakan oleh para programmer. Terus tahapan yang kelima yaitu tahapan testing atau verification. Sesuatu yang dibuat haruslah diuji cobakan, benar sekali ya. Demikian juga dengan software, semua fungsi-fungsi software itu harus bebas dari error. Makanya untuk segala software yang dikerjakan itu harus melalui tahapan verifikasi. Dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tahapan yang terakhir adalah tahapan pemeliharaan. Ya, termasuk di dalamnya adalah pengembangan. Karena software yang dibuat tidak selamanya hanya begitu saja, harus ada pengembangan. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dan eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi atau perangkat lainnya. Kelebihan dari tahapan ini yang pertama adalah merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Yang kedua, cocok untuk sistem software berskala besar. Terus yang terakhir adalah cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Ya. Kemudian untuk kelemahan dari model ini adalah waktu pengembangannya yang sangat lama. Hal ini dikarenakan dari tahap ke tahap itu memerlukan waktu untuk pengujiannya. Terus untuk kelemahan berikutnya itu biayanya juga relatif mahal karena waktu pengembangan yang lama. Terus yang terakhir adalah
Terkadang perangkat lunak yang dihasilkan tidak akan digunakan karena sudah tidak sesuai dengan requirement bisnis customer. Hal ini juga dikarenakan waktu pengembangan yang lama. Selain itu dikarenakan waterfall merupakan aliran yang linier sehingga requirement berubah, proses tidak dapat diulangi lagi.